Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi peluang menikmati hidup di dunia ini. Mudah-mudahan sisa-sisa umur yang Allah berikan pada kita dapat kita manfaatkan kepada sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, jemaah yang dimuliakan Allah. Ada satu pertanyaan dari jemaah. Ustaz, sejauh mana pentingnya agama dalam kehidupan manusia? Sejauh mana pentingnya agama buat kehidupan manusia? Itulah satu soalan dari jemaah. Saya akan tanya balik. Sejauh manakah pentingnya peraturan dalam sebuah perusahaan? Sejauh mana pentingnya peraturan dalam sebuah negara? Sejauh mana pentingnya peraturan undang-undang jalan raya? Dan sejauh mana pentingnya peraturan dalam rumah tangga? Penting sekali. Sebuah perusahaan pasti ada aturan. Di jalan raya pasti ada aturan. Dalam rumah tangga ada aturan. Dalam bernegara ada aturan. Kalau dalam negara ada aturan, dalam perusahaan ada aturan, dalam jalan raya ada aturan, dalam rumah tangga ada aturan, maka di dalam kehidupan manusia mesti ada peraturan. Nah, peraturan itulah agama. Jadi agama itu sebuah peraturan buat manusia dalam menjalani kehidupannya. Saudaraku yang berbahagia, untuk apa peraturan dibuat? Untuk apa agama diberikan? Sebuah perusahaan membuat peraturan untuk kepentingan pekerja perusahaan dan untuk kepentingan perusahaan. Negara buat peraturan untuk apa? Demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan negara. Dalam rumah tangga juga ada peraturan. Untuk apa? Demi kelangsungan hidup rumah tangga dan demi kebahagiaan sebuah rumah tangga. Intinya peraturan dibuat demi kepentingan manusia, termasuk agama. Bahwa agama diturunkan untuk manusia atau agama diberikan pada manusia untuk kepentingan manusia. Baik. Sebuah perusahaan membuat peraturan, maka pasti sesuai dengan perusahaan itu. Sebuah negara membuat peraturan pasti sesuai dengan keadaan rakyat di negara itu. Sama. Allah yang menciptakan manusia, maka peraturan yang paling pantas, yang paling cocok buat manusia adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Islam. Dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna dina 'indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam.
dalam Al-Quran surah Ali Imran 85. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islam madinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain dari Islam, maka agama itu ditolak, tidak diterima, dan di akhirat termasuk dia orang yang merugi. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah beri kita hidayah Islam untuk mengatur kehidupan kita sebagai manusia. Tapi namanya manusia, kita lihat, seorang yang bekerja di perusahaan, walaupun ada aturan, tapi kan ada juga di antara pekerja perusahaan itu, staf perusahaan itu yang melanggar aturan. Di jalan raya ada aturan, tapi kan ada juga manusia yang melanggar aturan jalan raya. Di negara juga ada aturan, undang-undang. Tapi kan masih banyak di antara masyarakat di negara itu yang melanggar peraturan negara itu. Resikonya apa? Efeknya apa? Ketika seseorang seorang pekerja di perusahaan tidak taat, tidak patuh kepada peraturan di perusahaan itu, maka boleh jadi dia akan diperingati atau dipecat atau diberhentikan. Seseorang yang tidak patuh kepada peraturan jalan raya, boleh jadi dia akan eksiden, tabrakan. Seseorang yang melanggar aturan negara melarang mencuri, negara melarang membunuh, tapi dia langgar peraturan itu, dia akan masuk penjara. Sama. Islam sebuah peraturan yang diturunkan Allah untuk kita lewat Nabi SAW, sampai Nabi mengatakan ad-dinu nasihat, agama itu nasihat, agama itu sebuah nasihat, nasihat itu peraturan. Tapi kan masih banyak di antara kita umat Islam yang melanggar aturan. Nah, ketika melanggar peraturan, maka ada efek. Mungkin diperingati oleh Allah, di antaranya COVID-19, sebuah peringatan dari Allah. Mungkin Allah kasih dia sakit, di antara peringatan. Atau terakhir, karena dia selalu melanggar atau tidak taat dengan aturan Allah. Kalau di negara tempatnya di penjara, maka di akhirat, kalau di dalam agama, seseorang yang melanggar aturan agama, maka tempatnya di neraka. Jadi, saudara sekalian, kalau orang bertanya, pentingkah agama dalam kehidupan manusia? Sangat penting. Kalau dalam perusahaan, penting peraturan. Dalam negara, penting peraturan. Dalam jalan raya, penting peraturan. Maka dalam kehidupan manusia, penting peraturan. Peraturan itulah agama. Tergantung manusianya mau diatur atau tidak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.